Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 OSK Kimia 2023. Perhatikan pernyataan terkait reaksi kesetimbangan untuk disosiasi merkaptoetanol pada suhu ruang. Ya, merkaptoetanol. Ini reaksi kesetimbangannya, ini adalah konstanta kesetimbangannya 1,91 kali 10 pangkat min 10. Pernyataan yang benar adalah, oke, di sini kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar yang mana saja. Kita mulai saja dengan pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama dibilang reaksi tersebut lebih condong ke arah pembentukan produk. Nah, untuk menentukan kecondongan kemana arah reaksi, itu ke produk atau ke reaktan, itu kita bisa lihat nilai K-nya. Kalau konstanta kesetimbangannya itu lebih dari 1, maka dia cenderung pembentukan produk. Tapi kalau K-nya itu kurang dari 1, dia cenderung membentuk reaktan. Nah, kita lihat sekarang di pernyataan ini. Di pernyataan dibilang reaksi di atas itu cenderung ke arah pembentukan produk. Kita lihat K-nya. K-nya 1,91 kali 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10 itu kan kurang dari 1 ya. Kalau kurang dari 1, harusnya dia lebih condong ke arah pembentukan reaktan. Jadi dapat disimpulkan pernyataan 1 salah. Kita move ke pernyataan kedua. Komposisi total produk lebih besar dibandingkan komposisi reaktan. Baik, untuk kita bisa mengestimasi atau memperkirakan komposisi mana yang lebih besar, kita harus tahu dulu persamaan konstanta kesetimbangannya dan nilainya ya. Berdasarkan reaksi ini, konstanta kesetimbangannya itu bisa dinyatakan dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi HO CH2 CH2S- per HO CH2 CH2SH, di mana ini merupakan produk yang di atas ya, yang di bawah ini merupakan reaktan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan persamaan konstanta kesetimbangan ini, makin banyak produknya, maka nilai K akan semakin besar. Kalau semakin banyak reaktannya, maka nilai K akan semakin kecil. Nah, kita lihat konstanta kesetimbangan dari reaksi ini nilainya adalah 1,91 kali 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10 itu kan sangat kecil ya. Itu 1 per sekian puluh miliar, nah gitu ya, 1 per 10 miliar. Jadi berdasarkan nilai konstanta kesetimbangan ini, nilai reaktannya jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan produknya. So, pernyataan komposisi total produk lebih besar, ini salah ya, harusnya lebih kecil. Pernyataan kedua, salah. Nah, kalau kita sudah menentukan pernyataan 1 salah, pernyataan 2 salah, berarti yang ada 1 dan 2-nya, ini udah pasti salah ya kan? Ada 1 dan 2-nya berarti udah pasti salah. Berarti tinggal antara hanya 3 atau 3 dan 4. Nah, berarti kita cek pernyataan nomor 4. Dibilang pernyataannya pada temperatur tetap, penambahan konsentrasi merkaptoetanol pada reaksi di atas akan memperbesar nilai K. Nih, langsung ya, jelas salah ya. Nilai K itu hanya bisa diubah oleh suhu. Jadi kalau suhunya di sini tetap, temperaturnya tetap, maka K juga akan tetap, ya. K juga akan tetap. Nah, perubahannya gimana? Ini sekedar info saja tambahan ya. Kalau delta H positif atau endotermik, maka untuk suhu yang semakin tinggi, nilai K akan semakin tinggi juga. Begitupun sebaliknya, kalau suhunya semakin rendah, K-nya akan semakin rendah untuk yang endotermik, delta H positif. Tapi untuk yang delta H negatif, itu kebalikannya. Suhu naik, justru K-nya turun. Kalau suhunya turun, justru K-nya naik. Gitu ya. Jadi kalau kita mau mengubah nilai K, konstanta kesetimbangan, kita harus ubah suhunya, baik itu menurunkan atau menaikkan. Kalau suhunya tetap, ya K-nya akan tetap, mau ditambah zat sebanyak apapun. Gitu ya. Berarti pernyataan 4 adalah salah. Jadi tanpa kita ngecek yang 3 ini benar atau salah, ya kemungkinan besar jawabannya adalah yang B, hanya 3. Karena 1, 2, dan 4 itu pernyataannya salah. Tapi kita coba ini ya, analisa ya, kenapa yang pernyataan 3 itu bisa benar. Pernyataan 3, kita tulis dulu. Jika reaksi tersebut dalam larutan basah itu berarti OH-, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Oke, kita tulis ulang dulu reaksinya ya. HO CH2 CH2SH berkesetimbangan menjadi H+ plus HO CH2 CH2S-. Apa pengaruh penambahan OH-? OH- ini kan basah.
Nah, ada yang namanya asam, nih H plusnya ini asam nih. Kalau OH minus ketemu dengan H plus, maka dia akan berubah menjadi air. Nah, dia cenderung membentuk air. Sehingga apa yang terjadi? Kalau ke dalam sistem kesetimbangan merkaptoetanol ini ditambahin basa, jumlah H plus akan semakin berkurang. Kalau jumlah H plusnya berkurang, karena H plus ini produk, maka reaksi akan geser ke arah produk. Gitu ya, ini sama aja. Produk berkurang, reaksi geser ke produk. Nah, produk itu yang kanan, maka ini benar nih. Kalau ditambah basa, H plusnya akan berkurang. H plus itu produk. Produk berkurang, kesetimbangan akan bergeser ke produk. Nah, produk itu letaknya di sebelah kanan. Berarti ini benar. Itu ya kalau mau dianalisa benar atau tidaknya yang pernyataan 3. Tapi kalau nanti waktu tes gitu ya, misalnya teman-teman tes, udah tahu pernyataan 1, 2, 4 salah ya, pasti jawabannya hanya pernyataan 3 gitu ya. Menghemat waktu, nggak perlu dicek lagi. Oke, itu aja. Thank you.